Alhamdulillah pada malam ini insya Allah kita akan menerima materi di Digital Parenting Quranik yang keempat bersama Syekh. Sebelumnya kami akan informasikan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah saya sebagai host pada acara Digital Parenting pada malam ini akan membacakan terkait dengan susunan acara berkenaan dengan pada malam ini, insya Allah. Yang pertama adalah moderator yang akan dimoderatori oleh Ustadz Aliono, kemudian materi yang akan dibawakan oleh Syekh, dan sekaligus nanti tanya jawab. Sebelumnya, kami akan informasikan terlebih dahulu, ada hal yang kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya tidak kecewa. Apa itu? Yang pertama, mohon maaf sebesar-besarnya Syekh Ali Jaber pada malam ini tidak bisa mengisi karena beliau sedang sakit sejak tanggal 23 Oktober dan jangan kecewa. Insya Allah pemateri pada malam ini yaitu adik kandung dari Syekh Ali Jaber, yaitu Syekh Husain Jaber. Siapakah Syekh Husain Jaber itu? Nah, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Aliono berkenaan dengan Syekh Husain Jaber ini. Mudah-mudahan. Ahlan wa sahlan ya Syekh Husain Jaber, Masya Allah. Baik, acara ini saya persilahkan kepada moderator yaitu Ustadz Aliono, kepada Ustadz Ali dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bisa bersama-sama untuk menimba ilmu ya dari Syekh yang nantinya akan disampaikan oleh Syekh Husain Jaber. Yang saya muliakan Syekh Husain Jaber yang bersedia ngisi pada malam ini menggantikan Syekh Ali Jaber yang mana sedang kurang sehat, yang mana suaranya belum bisa normal pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kemuliaan pada beliau sehingga bisa untuk dakwah bil Quran dimanapun berada. Kepada pengurus Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan yang kami banggakan dan kami muliakan, kepada CURQ Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan, Rumah Quran Syafi'i Bangkalan 1-7, kemudian Rumah Tahfidz Balita dan Anak Insan Kamil Bangkalan, begitu juga dengan program Babeku, dan juga wali santri baik Rumah Quran Syafi'i Bangkalan dari 1-7 dan begitu juga
Rumah Tahfidz Balita dan Nana Insan Kain Bangkalan, dan juga semua peserta yang bisa bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan bisa banyak mengambil Saqafah Islamiyah ataupun tip ya, mendampingi anak agar senang menghafal Al-Quran. Hadirin peserta digital pengantin Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu kami akan membacakan susunan acara pada malam ini, yang mana digital parenting Quran ini yang keempat pada malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tasmi Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat yaitu materi inti, acara yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup doa. Oleh karena itu, marilah acara digital parenting Quran ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yang mana tasmi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Amalia Putri Zaman. Beliau salah satu santri dari program Tahfidz Intensif. Kepada Ananda dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum zakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus thawab.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang mana mudah-mudahan dengan dibacakan surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 200 oleh Ananda Amalia Putri Zaman, salah satu dari program tahfidz intensif, yang mana alhamdulillah beliau sudah memasuki surah Al-A'raf untuk hafalannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menjadi hamilul Quran. Amin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, wali santri Rumah Quran Asy-Syafi'i, Rumah Tahfidz Balita Ihsan Kamil Bangkalan, dan semua peserta yang bisa mengikuti pada acara digital Quran Parentin pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir, mendapatkan ilmu yang sekiranya bisa kita amalkan untuk diri kita dan keluarga kita dan mungkin di lembaga kita masing-masing. Alhamdulillah, kita masuki acara yang ketiga, yang mana acara yang ketiga ini sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Eko Mahendro Berlian sebagai pengawas Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan. Oleh karena itu, kepada Ustadz Eko dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya pada acara digital Parentin Qurani pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sempat dan sehat, yang dimana nikmat-nikmat ini kadang membuat kita lupa, kadang membuat kita terlena. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita hari ini, di mana acara kali ini adalah acara yang keempat yang kita laksanakan setiap bulannya. Yang sebelumnya acara digital parenting ini pada waktu yang lalu kita mengundang Dr. Amir Faisal Fat. Insya Allah ke depan
acara Digital Quranic Parenting ini akan mendatangkan pembicara-pembicara yang insya Allah mempunyai kapasitas ilmu yang cukup dalam pembelajaran Al-Quran. Yang saya hormati Ketua Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan, Ustadz Aliono SPD Al-Hafidh. Yang saya muliakan Ya Syekh Husain Jabir, alhamdulillah ya Syekh. Yang kita doakan juga kepada Syekh Ali Jabir, beliau sekarang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah muliakan beliau, karena beliau adalah salah satu figur yang memberikan contoh teladan yang baik dalam pendidikan dan dakwah bil Quran. Yang saya hormati juga semua pengajar di Rumah Quran As-Syafi'i dari Rumah Quran 1 sampai 7. Kemudian yang saya hormati semua wali santri, para hadirin yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program-program yang ada di Yayasan Rumah Quran As-Syafi'i. Jadi yang pertama adalah kami dalam yayasan ini ada satu program besar kami yang kita sebut sebagai Rumah Berkah. Rumah Berkah adalah rumah yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk pembelajaran Al-Quran. Di beberapa titik rumah ini tidak dikontrak, tapi pemiliknya langsung memberikan hak pakai kepada kita. Dan ada yang sudah diwakafkan, alhamdulillah. Dari Rumah Berkah ini ada 7 titik, Ibu dan Bapak sekalian. Di wilayah Kamal kita memiliki 2 rumah berkah, kemudian di wilayah Bangkalan ada 5 rumah berkah. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu, program yang kami punya di Rumah Quran Asy-Syafi'i Bangkalan adalah program orang tua asuh. Jadi selain pendidikan dan pengajaran Al-Quran di setiap titik yang kami sebutkan tadi, di Rumah Quran juga ada program untuk pendidikan beasiswa santri yatim. Alhamdulillah sampai hari ini kita memiliki 6 orang tua asuh tetap, ya, dengan 4 orang tua asuh yang sifatnya insidental, ya. Dan setiap bulannya kami ya bisa memberikan beasiswa sebesar 850.000 per anak per bulan. Untuk 6 santri ya Ustaz. Oh ya, maaf. Untuk 6 santri ya, untuk 6 santri ya dengan nilai 850.000 setiap bulannya. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin ya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya ini kepada mereka saudara-saudara kita santri yatim. Yang alhamdulillah ini ada salah satu juga, beliau adalah adik Ica yang alhamdulillah kemarin juga menjadi juara di Hafidh Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan mungkin ini nanti sebentar. Sebelum ini ada beberapa hal yang mungkin tidak disampaikan di slide ini ya, saya sebutkan. Ada satu program lagi namanya Rutaba, yaitu Rumah Tahfidz Balita. Nah, program ini adalah program untuk pembelajaran Quran yang dikhususkan untuk mereka yang berusia balita. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana selama ini karena kendala pandemi, maka untuk sementara Rutaba kita liburkan. Ya, untuk alamatnya Ibu Bapak sekalian bisa dicatat ya, bagi yang belum tahu silakan kantor pusat kami untuk pendidikan Rutaba ada di Jalan RE Marta Dinata, Perum Puri Chandra, Melajah, Bangkalan. Ya, untuk program selanjutnya ada satu program lagi yaitu Babeku ya.
Babegu adalah singkatan dari barang bekas berkualitas, yang mana program ini adalah sebagai wadah ya untuk memberikan santunan atau sedekah berupa barang-barang layak pakai kepada mereka yang membutuhkan. Kami sudah memiliki outlet ya, kios untuk Babegu ini di alamatnya di Geraha Kamal Bangkalan, di perumahan Geraha Kamal Gilih Bangkalan. Ya, Bapak Ibu sekalian, program ini terlaksana salah satunya adalah karena support dari tim media kami. Alhamdulillah Rumah Quran Asy-Syafi'i ini sudah memiliki tim media ya yang selama ini telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk program-program digital parenting. Ya, alhamdulillah ada satu program patungan donasi ya untuk support media ini. Per hari ini kita telah mendapatkan total penerimaan sebesar Rp9.100.451 dari dana yang kami butuhkan sebesar 25 juta. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya media adalah salah satu alat ya, salah satu perangkat yang sangat penting ya dalam dakwah di era milenial seperti sekarang ya. Jadi total kekurangan kita sekitar 15 juta. Monggo bagi para dermawan, dermawati yang ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah, karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta-harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Demikian dari saya selaku perwakilan Rumah Quran Asy-Syafi'i. Semoga acara digital parenting dengan tema tips mendampingi anak agar senang menghafal Al-Quran kali ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan para hadirin sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Eko yang telah berkenan untuk memberikan sambutan pada acara digital parenting Qurani yang keempat ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian bisa mendapatkan informasi tentang program-program yang ada di Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa pada malam ini, mudah-mudahan ini salah satu keberkahan dari Al-Quran ya. Kita akan masuk ke acara inti pada malam ini, yang mana pada malam ini akan disampaikan oleh Syekh Husain Jabir, yang mana beliau adalah adik kandung dari Syekh Ali Jabir. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ya Syekh Ali Jabir segera Allah sembuhkan dari sakitnya sehingga boleh bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengikuti, mengambil ibrah ataupun ilmu dari Syekh Husain Jabir pada malam ini, yang mana beliau adik kandung dari Syekh Ali Jabir, yang mana beliau juga imam masjid di Madinah, dan sekarang beliau pengajar di Markas Mahir Al-Quran Yayasan Syekh Ali Jabir Jakarta. Yang mana mudah-mudahan dengan hadirnya beliau pada malam ini, kita bisa banyak mengambil dan menimba ilmu kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi keluarga juga yang hamilul Quran ya. Yang mana Syekh Ali Jabir bersama adik-adiknya semuanya alhamdulillah sudah hamilul Quran insyaallah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu pada malam ini ya, di acara inti dari digital parenting Quran ini
kami serahkan kepada Syekh Husain Jabir untuk bisa memberikan ilmunya pada malam ini dengan tema tips mendampingi anak agar senang menghafal Al-Quran. Dan ini sudah ditunggu-tunggu oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang senantiasa mendampingi putra-putrinya ketika di rumah, apalagi di pembelajaran di pandemi ini. Mudah-mudahan banyak kita yang dapatkan dari beliau. Kepada Al-Mukarram Syekh Husain Jabir dipersilakan untuk mengisi materi pada malam ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Ustaz. Gimana kabar semuanya, sihat insyaallah? Alhamdulillah sehat, masyaallah sehat. Salam kenal dari Aliono Madura. Hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salah satu nikmat besar dari Allah menurunkan Al-Quran itu. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kalau kita mau bahas Al-Quran dan keutamaan Al-Quran itu luar biasa. Pahalanya, berkahnya, rahmahnya luar biasa sekali. Subhanallah. Kita tidak bahas cuman yang 10 satu huruf 10 kebaikan. Tidak bahas orang yang belajar Al-Quran, orang yang megang Al-Quran, orang yang selalu tadabburi Al-Quran, termasuk Ahlul Quran, itu yang jadi keluarga Allah yang khusus. Subhanallah, setiap acara yang saya isi, mereka sebut adik kandung Syekh Ali Jabir, saya senang dan bahagia. Bagaimana kalau yang sebut ini keluargaku yang khusus itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya bisa dapat kalau kita selalu bersama Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik. Dan berikan sembatan untuk kita mendekatkan diri kita kepadanya. Dan berikan cara mudah sekali. Itu cuma baca Al-Quran dan amalkan Al-Quran, tadabburi Al-Quran, yang semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Anda yang mampu, bisa apa aja silahkan. Yang penting selalu ada hubungan baik dengan Al-Quran. Selalu saya bilang, sekarang langkah pertama, mendampingi anak kita biar jadi dia sama Al-Quran selalu, itu langkah pertama kita sendiri. Kita sendiri kalau selalu sama Al-Quran, kalau anak-anak kita selalu melihat orang tuanya baca Quran, selalu menghormati Al-Quran, selalu mengutamakan Al-Quran, pasti dan yakin dia sudah faham ini sesuatu yang mulia, ini sesuatu yang penting dalam hidupan orang tua saya, baru dia mau ikut. Tapi kalau selalu orang tua ajak anaknya, bacalah Quran, hafal Quran, tapi tidak pernah dia melihat orang tuanya baca Al-Quran, berarti tidak mungkin dia berhasil. Subhanallah. Bagaimana anak-anak kita ini suka main game. Ternyata bukan cuma anak yang main game, tapi banyak yang sudah besar, sudah dewasa, sudah bapak, sudah ibu. Saya sendiri lihat di bandara, di pesawat, di kereta, di mana Anda berada, selalu ada orang yang sudah dewasa, sudah besar, sudah tua, tetap dia megang HP dan tetap dia main game. Subhanallah, dia faham itu selalu itu sesuatu yang bagus. Karena itu semuanya, adik kakaknya, keluarganya, temannya, tetangganya, semuanya megang HP, semuanya main game. Jadi wajar sekali dia selalu main game dan suka main game. Itu wajar sekali. Jangan heran kalau dia tidak lepas HP-nya.
Sampai baterainya habis, malah cas HP, duduk di situ lanjut mainannya. Jadi, subhanallah, langkah pertama, kita perbaiki diri dulu. Baru anak kita ikut. Subhanallah, saya selalu ingat berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di surah An-Nisa, ya bagaimana salah fikiran kita ya. Ayatnya yang artinya, kalau kalian takut masa depan anakmu, jadi mahaman kita, siapkan rumah, siapkan uang, siapkan ini, siapkan itu. Kalau kita meninggal dunia, udah anak kita aman, punya rumah, punya mobil, punya usaha, ada itu, ada ini. Subhanallah, tapi cara Allah beda dengan itu. Di situ kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jadi kalau anda takut masa depan anakmu, kata Allah, anda sendiri bertakwalah kepada Allah, anda sendiri jaga lidahnya, zikirnya, Qur'annya. Jadi kita sendiri, langkah pertama kita sendiri. Suruh anak salat, orang tuanya tidak salat. Ayahnya tidak ke masjid. Bagaimana bisa anak itu dia salat? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan cara yang kedua, selalu kita bilang, karena sekarang zaman ini zaman sosial media, jadi mohon maaf, tidak ada anak walaupun kecil 5 tahun, 6 tahun sudah punya HP atau iPad, dia selalu main game atau lihat YouTube atau apa gitu. Tugas kita selalu harus mengatur waktu-waktu anak kita. Dan selalu berikan cara biar anak kita ini faham. Anak kita ini faham bagaimana harus setiap hari makan dan minum, harus ada bacaan Al-Quran itu setiap hari wajib. Mohon maaf, sekarang salah kita apa? Sekarang misal, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekarang datang jam salat subuh, sudah azan subuh, begitu bangunin anaknya, anaknya malas-malas tidak mau bangun. Kata ibunya, kasihan anak saya lagi kedinginan, kecapean, belum cukup tidurnya. Akhirnya dikasih selimut lagi, lanjut anakku, silahkan lanjut tidurnya. Tapi begitu datang jam sekolah, jam 6 sekolah, dia bangunin anaknya. Begitu anaknya tidak mau, langsung dia mukulin anaknya. Ayo, cepat, sekolah. Subhanallah, itu yang kita tidak terasa. Satu hari demi satu hari, anak kita ini faham. Faham ibu saya, ayah saya, kalau saya tidak salah, tidak marah. Tapi begitu kalau saya tidak bangun sekolah, mereka marah. Berarti mohon maaf, bukan salah anak kita, salah kita sendiri. Kita lihat dia beruntung kalau sekolah, tapi dia tidak beruntung kalau salat tepat waktunya. Berarti kita sendiri di sini masalah kita, mohon maaf jemaah. Jadi orang tuanya itu paling penting kita perbaiki pemahaman kita, perbaiki cara kita sama Al-Quran. Mohon maaf, kalau kita rajin di dalam rumah kita, setiap waktu, setiap saat, anak kita kalau lihat kita lagi megang Quran, lagi baca Quran. Begitu ada sedikit urusan, begitu ada tamu datang, begitu ada ini, ada itu, ada telepon, ada apa, langsung mudah bagi kita tinggalkan Al-Quran, ikut urusan yang lain. Itu mudah sekali. Yang wajibnya apa? Mohon maaf keluargaku. Ini waktu yang hormat. Ini waktu yang hormat, waktu untuk Al-Quran. Tolong, kalau anda lihat saya lagi baca Quran, lagi megang Quran, lagi salat, apapun kebutuhannya, tidak boleh ganggu nikmatan saya ini sama Al-Quran. Itu yang harus kita nanam dalam hati-hati anak kita. Saya ingat salah satu orang keluarga kita, subhanallah, dia mau teman
mau nanam di dalam hati anak-anaknya cinta orang tua. Cinta orang tuanya. Jadi setiap hari, setiap malam, dia sudah punya anak, tapi masih ibunya masih hidup. Dia selalu begitu mau ke ibunya, ke rumah ibunya, dia ajak anaknya, dia bilang begini, ayo kita ke surga, ayo kita ke surga, dengan rasa senang dan bahagia. Ayo kita ke surga, ayo kita ke surga. Anak-anaknya faham, oh ini surga sesuatu yang baik. Karena ayah saya selalu ajak dengan bahagia, dengan senang hati. Jadi dia faham sesuatu itu. Begitu ketemu surganya, ternyata arti surga itu ibunya. Subhanallah. Setelah itu, besok-besoknya anaknya yang, ayo kita ke surga, ayo kita ke surga, ayo kita ke surga. Itu luar biasa. Kalau, mohon maaf, kita sendiri, kalau kita baca Al-Quran, begitu yang niat satu juz, begitu baca satu halaman, malah malas. Bagaimana dengan cara ini, anak kita melihat orang tuanya malas dalam bacaannya, atau kadang-kadang orang tua saya baca Quran, tapi seandainya ada sedikit urusan, langsung dia tinggalkan Al-Quran. Dia tidak menghormati waktu Al-Quran. Tidak memuliakan Al-Quran itu. Bagaimana anak kita bisa? Bagaimana anak kita bisa? Jadi subhanallah, selalu wa kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Kata Rasulullah SAW, setiap anak yang baru lahir itu fitrahnya suci. Jadi kita di situ tanam apa? Kalau kita selalu tanam yang baik, dapat yang baik. Tapi kalau kita tidak jaga tanaman itu yang baik, pasti akibatnya kalau kita biarkan anak kita dengan HP atau mainan yang lain, pasti akibatnya tidak baik. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita perbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran. Subhanallah, berkah Al-Quran, syafa'ah Al-Quran, rahmah Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Coba bayangkan, jadi Anda sendiri guru untuk anakmu. Yang Anda bisa, yang Anda mampu. Dan harus kita belajar lagi. Kita sendiri jangan terasa, udah anak saya belajar aja. Saya sudah tua, saya ada banyak kesibukan. Tidak boleh. Kita sendiri belajar lagi. Biar nanti kita memimpin anak-anak kita sendiri. Apapun kesibukan kita, tapi ini nasib kita dari akhirat, nasib kita dari rahmat Allah, melalui Al-Quran, harus kita selalu ambil. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Cuba bayangkan kalau kita faham, kalau kita terasakan bersabda Rasulullah SAW itu sebaik-baik antara kalian. Dan paling baik antara kalian, itu yang belajar dan mengajar Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Itu paling baik, itu sebaik-baik manusia, itu bukan kata siapa-siapa. Itu kata Rasulullah SAW. Kita sendiri dalam urusan dunia, dalam kantor, dalam sekolah, kata bos ini, kata gurunya, oh, si fulan ini paling baik di bulan ini. Sambil kasih fotonya di atas, oh ini si fulan karyawan paling baik di bulan ini. Ya Allah, begitu dia bahagia. Ada bonusnya, ada hadiahnya. Luar biasa bahagianya. Dan di sini, Anda paling baik antara manusia, sebaik-baik manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan Anda di sisi malaikat. Martabatmu tinggi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan semuanya karena Anda sudah keluarganya yang khusus. Kalau kita cuma anak raja, anak presiden, semuanya hormati, semuanya kasih, semuanya ini, semuanya ya Allah ya Karim. Bagaimana kalau kita jadi keluarga Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kuat? Subhanallah, semuanya akan Allah kasih. Semuanya akan Allah kasih. Tugas kita aja, kembalilah. Kembalilah. Allah yang ciptakan kita, berikan sistem hidupan, itu Al-Quran. Allah tidak lepas kita begitu. Tapi begitu ciptakan manusia, langsung berikan Al-Quran, ini sistem hidupannya. Silahkan ambil, ini petunjuknya, ini hidayahnya, ini siratul mustaqim. Subhanallah, orang yang selalu ikuti
Ya Allah, bahagianya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Coba bayangkan, sekarang kalau kita beli HP baru, begitu kita buka kotak nia, selalu ada buku kecil kan? Buku kecil sekali. Saya mau menanya jemaah, apakah ada yang pernah baca buku kecil itu? Yang tulisannya kecil, bukunya kecil. Apakah ada yang pernah baca itu? Ada mungkin 20-30 halaman. Kita sudah baca. Tidak pernah ada yang baca. Tidak pernah. Akhirnya apa yang terjadi? Sedikit masalah dalam HP, kita pusing, belum bisa pakai. Belum bisa pakai, pusing sama HP itu. Begitu kita bawa ke tukannya, langsung dalam berapa detik, tik, udah silahkan Pak, sudah selesai. Bagus, bisa pakai. Oh, kok bisa? Saya lama, berkali-kali, tak bisa, tak berhasil. Ya, memang. Karena tukan itu sudah baca buku yang kecil. Sudah faham, sudah tahu masalahnya apa, dan bagaimana perbaikinya. Begitu kita kalau sama Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, selalu baca Al-Quran, selalu hafal Al-Quran, selalu tadabburi Al-Quran, selalu menyimak Al-Quran, akhirnya semua hidupan kita lancar. Karena sudah ada jalan keluarnya di situ. Semua kita bahagia karena semua cara nikmat-nikmatnya sudah ada di situ. Urusan dunia ada di situ. Urusan akhirat ada di situ. Rahmatnya, barakahnya, maqamnya, semuanya ada di situ. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga Allah yang khusus. Cukup itu bagi Ahlul Quran. Kalau dipanggil keluarga Allah yang khusus. Subhanallah, kalau kita selalu bersama Al-Quran, wallahi ada di dalam hati kita sesuatu yang kita tidak bisa bicarakan atau tidak bisa sampaikan. Contohnya, subhanallah, setiap anak kecil atau setiap orang, dia coba bayangkan khatam Al-Quran 30 juz. Begitu dia baca sampai akhir-akhirnya, ya Allah minta ampun, nanisnya luar biasa. Belum bisa lanjut khatamannya. Saking nanisnya luar biasa. Ya wajar, dia mau khatam, dia nangis. Tapi kok semua yang hadir nangis-nangis? Semua yang hadir nangis-nangis? Ya memang, berkah satu orang ini, Allah turunkan sakinah dalam hati semua yang hadir. Begitu dalam hatinya ada sesuatu, sampai air matanya keluar. Air matanya turun. Subhanallahil azim. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, pemimpin rumah tahfidz Syafi'i, bismillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sendiri harus punya wirid dan waktu yang hormat sama Al-Quran. Mohon maaf, ada salah satu masalah sangat penting harus saya jelaskan. Beda dengan orang yang baca Al-Quran kalau ada waktu, beda dengan orang kosongkan waktunya untuk baca Al-Quran. Jelas? Beda dengan orang yang baca Al-Quran dengan sisa waktunya. Kalau ada waktu saya akan baca. Beda jauh dengan orang yang kosongkan waktunya demi Al-Quran. Beda dengan orang terasa dia kalau tidak baca Al-Quran lewati satu hari, belum baca Al-Quran, dia sakit. Dia lapar. Dia haus. Dia pusing. Kenapa? Ya, makanan, minuman ruhnya belum. Sedikit sekali kalau kita tidak makan. Sedikit sekali kalau tidak minum. Lapar, capek. Badan kita sakit karena belum makan. Jadi semua badan kita tidak kuat mengerjakan sesuatu lagi. Itu sama-sama. Sama-sama kalau kita tidak baca Quran, ruh kita sakit. Sampai apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba bayangkan gambaran ini sampai mana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat Allah. Orang yang tidak zikir kepada Allah, selalu lupa Allah, kata Rasulullah, contohnya seperti orang hidup dan mati. Hidup dan mati. Subhanallah, banyak manusia kata ulama,
dengan hadis ini, banyak manusia jasadnya masih hidup, tapi ruhnya sudah mati. Ruhnya sudah mati. Wajar kita bisa salat, belum bisa khusyuk. Ya, jasad kita masih hidup, bisa bergerak. Karena selalu kita perhatikan, selalu kita berikan makan, minum. Jadi jasad kita bisa. Tapi ruh kita mati, belum bisa khusyuk. Karena khusyuk urusan ruh, urusan hati, belum bisa. Bisa baca Quran? Ya bisa. Capek, nantuk. Tapi belum bisa tadabbur juga. Tadabbur, masalah ruh, masalah hati. Begitulah. Sudah tahu kita masih jauh dari Al-Quran. Itu tafsir ayat. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ini tinggalkan Al-Quran. Kata ulama, tafsir tinggalkan Al-Quran, satu, tidak simak lagi Al-Quran. Tidak suka ada kaset murattal di dalam rumahnya, di dalam mobilnya. Selalu ada musik-musik. Sampai sudah syaitan yang masuk, bukan malaikat lagi. Salah satu tafsirnya tidak baca Quran. Salah satu tafsirnya tidak mentadabburi Al-Quran. Itu semuanya, tiga-tiganya itu termasuk orang yang tinggalkan Al-Quran atau jauh dari Al-Quran. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, masalahnya akhirat, masalahnya surga. Sampai apa? Orang yang selalu kata Rasulullah SAW, orang yang pintar bacaannya, indahnya suaranya, itu karena saking mulianya, tidak lagi sama manusia martabatnya. Allah angkat maqamnya jadi sama malaikat. Wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ya Allah, bagaimana maksud saya? Kita harap anak kita jadi ahlul Quran. Langkah pertama biar anak kita jadi ahlul Quran, harus kita dulu jadi ahlul Quran. Kita sendiri ini harus perbaiki diri ini. Jangan kita sendiri buang waktu. Atau harus, apapun kesibukan kita, harus kita mengkosongkan waktu kita demi Al-Quran, demi surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sebaik-baik manusia di mata Allah dan di mata manusia. Tidak ada orang muslim tidak suka sama hafizah. Tidak ada orang, tidak ada manusia tidak suka sama ahlul Quran. Coba bayangkan di mana kita isi acara. Ya Syekh, Ustaz, Alhamdulillah, anak saya sudah hafal juz 30. Ustaz, imam kita hafal al-hafiz, hafal 30 juz. Semuanya hormati, semuanya cinta, semuanya suka sama ahlul Quran. Kenapa kita jadi kikir dan belit untuk diri kita? Untuk anak kita mau, tapi untuk diri apa? Apapun yang kita untuk anak kita, untuk diri kita apa? Harus kita sendiri. Harus kita sendiri jadi baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik selalu urusan agama kita. Tidak cukup sama sekali udah anak saya sibuk dengan dunia, anak saya suruh urusan akhirat, anak saya pesantren, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi langkah pertama pendidikan anak biar selalu cinta Al-Quran, itu kita di sini. Itu kita di sini. Apa kata Allah Subhanahu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bagaimana kita ajak anak kita amal yang baik Quran, tapi kita sendiri tidak baca Quran. Bagi sistem Allah itu tidak boleh, itu tidak caranya, itu tidak sehat. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama, mari kita buka halaman baru sama Allah. Apa yang kita bisa, yang kita mampu. Saya tidak minta anda jadi hafiz 30 juz. Saya tidak minta anda jadi orang qari. Tidak. Yang anda bisa, yang anda mampu. Tapi selalu ada dalam hatinya, ya Allah saya mau baca Quran. Ya Allah saya mau belajar Quran. Ya Allah saya ingin dan harap jadi keluargamu yang khusus ya Allah. Ya Allah, saya sudah sedih sekali karena hafalan tribal qul itu, hafalan wal asri, hafalan inna a'tainakal kautsar itu sudah lama tidak ada perubahan. Sudah lama tidak ada tambahan. Ya Allah, saya malu samamu ya Allah. Saya malu sama Allah karena selama ini puluhan tahun ini cuman hafalan saya segitu.
dan itu yang saya hafal. Ya Allah, mohon maaf, saya belum tahu artinya. Ada alasan apa? Uzurnya apa? Sekarang Quran di mana-mana, di HP ada, di masjid ada, di rumah ada, bisa beli, ada terjemahnya, minimal surat-surat yang kecil yang kita baca, selalu kita tahu artinya apa. Sudah hafal, baca artinya qul a'udzu birabbin nas apa, qul huwallahu ahad apa, biar besok-besok Anda sendiri baca dalam salatnya, Anda nikmati, ada perasaan begitu dalam bacaannya. Besok-besoknya, wallahi, subhanallah, kalau begitu kita baca Al-Quran, kita sendiri tidak mau lepas. Saking nikmatnya luar biasa. Kita selalu dengar cerita orang-orang saleh, oh, qiyamul lail sepanjang malam, baca khatam Quran setiap malam. Kok bagaimana bisa? Bagaimana mereka bisa tahan itu? Bagaimana bisa itu? Subhanallah, ternyata mereka bisa karena mereka lagi nikmat. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah, tidak lapar, tidak, semuanya tidak ada. Cuman mereka lagi nikmat dan senang hati. Begitu dia sama Al-Quran, dia lagi dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dia alhamdulillah wa syukrulillah. Nikmatnya luar biasa. Itu subhanallah contohnya anak-anak kita yang kecil, ya, kalau ibunya bilang boleh main game tapi habis maghrib. Ya, habis maghrib baru boleh main game. Begitu ya Allah, habis zuhur dia pusing. Habis asar ya Allah, rindu banget kepada maghrib. Bukan untuk salat maghrib. Tidak, untuk megang HP-nya. Begitu dia datang waktunya, datang dengan senang hati, dengan semangat, megang HP-nya, ambil HP-nya, main game. Satu jam cukup? Tidak. 2 jam cukup? Tidak. 3 jam cukup? Tidak. Sampai baterainya habis. Begitu dia lanjut, cas HP-nya, duduk di situ, lanjut. Sampai ibunya, sayang, anakku, sayangku, dah boleh, istirahat dulu, makan dulu, matanya rusak. Semuanya dia tidak jawab, tidak balas. Subhanallah, sampai ibunya marah, datang ibunya, ambil HP-nya dari tangannya. Ya Allah, begitu nangisnya luar biasa. Nangisnya luar biasa, Bu. Kenapa? Kan ibu sayang. Ibu mau Anda istirahat, mau Anda makan dulu, mau ini dulu. Tapi dia tidak melihat itu. Dia lihat ibu saya yang jahat ini ganggu nikmatan saya main game. Karena itu dia marah. Itu hal kita ini harus terjadi sama Al-Quran. Hal ini kita harus jadi sama Al-Quran. Harus kita nyesal. Harus kita sedih kalau lewati waktu Al-Quran kita belum baca. Harus kita sedih kalau lewat 1 hari belum baca. Harus kita marah kalau ada orang ganggu waktu bacaan kita Al-Quran. Karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mari sama-sama kita jadi ahlul Quran. Kembalilah kepada Al-Quran untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Ini harus selalu kita yakini. Al-Quran itu bukan cuma pahalanya untuk akhirat kita, tidak. Al-Quran kata ulama untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Melancarkan urusan, sihatkan badan, berkah hidupan, rahmahnya luar biasa, anaknya salih-salihah, malaikat selalu temanni, rumah kita ma'mur dengan malaikat yang selalu suka sama Al-Quran. Begitu cahayanya nurani, luar biasa hatinya, luar biasa nikmat hidupannya, tenang selalu sama Al-Quran, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang Anda lagi baca kalamullah, Anda lagi baca kalamullah, Anda lagi mentadabburi kalamullah, Anda lagi hafal kalamullah. Ini Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kaya. Semua umur kita, hidupan kita, urusan kita semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kun fayakun, udah selesai, udah beres urusan dunia, urusan akhirat. Kalau Allah ridha terhadap hambanya, pasti dan yakin Allah berikan semuanya. Karena itu jadi sebaik-baik hamba yang Allah cinta, yang Allah suka. Bisa dengan Al-Quran itu. Udah, Anda termasuk keluarga Allah yang khusus.
Bukan kalau kita, mohon maaf, kalau kita sebut Ahlul Quran, jangan salah faham, oh tak bisa hafal 30 juz. Tak ada yang bilang begitu. Tidak ada yang bilang harus hafal 30 juz baru jadi Ahlul Quran. Tidak. Cuman istiqamah, bunya wirid dari Al-Quran. Ada waktu yang hormat untuk Al-Quran setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Harus selalu ada. Itu yang apa hadisnya? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau kita jadi Al-Quran itu teman kita, baru Ahlul Quran. Mohon maaf, kalau kita keluar dari rumah, tiba-tiba lihat, oh HP-nya ketinggalan HP. Balik lagi. Kenapa? Karena ini sangat penting dalam hidupan saya ini. Tak bisa lepas itu. Semuanya, yang kecil, yang besar, yang tua, orang di sana, orang di sini, orang mana aja, selalu megang HP, selalu ada HP, selalu ini. Jadi, subhanallah, balik lagi. Karena ada sesuatu yang penting kita tinggalkan. Tapi mohon maaf, tak pernah terjadi kita tinggalkan Quran kita. Saya belum baca wirid saya. Saya lama ini tidak baca tafsir, tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi harus kita di sini, ini dulu. Saya ajak diri sendiri, semua jamaah, mari kita kembali lagi kepada Al-Quran. Belajar lagi, hafal lagi. Yang anda bisa, yang anda mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Beda orang yang bisa hafal, beda orang yang tidak bisa hafal. Beda orang yang bisa baca, beda dengan orang yang belum bisa baca. Jadi, itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting ada dalam hati kita, kita suka Al-Quran, cinta Al-Quran, dan selalu amal isi Al-Quran, selalu kita punya wirid dari Al-Quran, selalu megang Quran, selalu menghormati Ahlul Quran. Ya minimal kalau semua ini tidak bisa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minimal ada saham di rumah tahfiz, bantu itu anak-anak yang lagi di pesantren, baca Quran atau belajar Quran. Mudah-mudahan itu akhirnya ya, kalau belum bisa apa-apa ya. Ya, kalau memang belum terasa Allah Subhanahu wa taala belum buka hati biar kita sendiri megang Quran dan baca Quran, ya salah satu cara biar kita tidak kita sendiri ambil nasib kita dari Al-Quran dan rahmahnya, berkahnya, minimal kita selalu membantu santri yang lagi hafal Quran atau rumah-rumah tahfiz. Mudah-mudahan semua jamaah jadi Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Allah rahmati kami semua dan Allah jaga dan lindungi semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Fadal Ustaz. Enggak ada suara di sini. Suara Ustaz enggak ada. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, Syekh Husain Jabir ya, telah memaparkan, memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Yang mana ini berikutnya sesi tanya jawab Syekh Husain Jabir. Yang mana ini ada 279 peserta yang ikut pada malam ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyiapkan dari tadi atau dari sebelumnya untuk bertanya pada malam ini, yang materinya Masya Allah ya, yang mana kita harus memulai ibda binafsik ini. Mudah-mudahan dengan pencerahan pada malam ini kita bisa mengambil iktibar ataupun apa yang disampaikan oleh Syekh Husain Jabir pada malam ini. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya, yang mana insya Allah dari semua pertanyaan yang ada akan diambil 5 pertanyaan, 3 penanya yang terbaik nantinya yang akan diberikan sebuah hadiah oleh kami insya Allah. Dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk kerasin ya, dipersilakan. Langsung.
Silakan Bapak Ibu sekalian untuk Raise hand ya. ya, Ya, angkat tangan. angkat tangan ya. Dipersilakan. Belum ada ya? Ya, ini atas nama Nur Jihadia, dipersilakan. Suaranya kok nggak ada? Ya, belum ada suara nih. Ya, suaranya belum ada. Ya, Ibu Nur Jihadia, silakan untuk disebutkan nama lengkapnya dan dari RQ atau Rutaba ataupun umum, dipersilakan. Kemudian baru Buka mic-nya pertanyaannya. dulu. Suara ibu tidak dengar saya. Iya. Dipersilakan pertanyaannya diulang lagi, Ibu. Itu belum ya? Di unmute, mohon Bu, di unmute terlebih dahulu. Lagi Bu, di unmute Bu. Kok mati lagi ya? Mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas, silakan. Salam sejahtera untuk Syekh Husain Jabir. Mudah-mudahan tetap dirahmati oleh Allah, sehat, Amin. berkah. Amin. Pertanyaan kami, Ustaz Kiai, untuk malam ini yang saya tanyakan, jika anak ingin cepat pintar menghafal Al-Quran, apakah anak itu wajib fasih, makharijul hurufnya, tajwidnya, atau lancar bacanya, termasuk baca lancarnya? Apakah itu didahulukan atau bagaimana? Ini Ustadz, mohon penjelasannya sehingga kami punya dasar. Terima kasih, saya punya balita yang harus kita asah mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya Ibu, sebelumnya mohon untuk pengenalan dulu nama dan dari mana. Oh, baik. Ya, silakan. Saya Nur Jihadiyah dari TK Muslimat Siti Khadijah Bangkalan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, pilihannya itu tidak boleh dengan cara ini. Jadi kata ibu, saya dari mana? Tidak boleh. Semuanya jalan. Tidak boleh milih di situ. Semuanya jalan. Misal, kali ini dapat guru tetangganya, dekatnya, bisa perbaiki makharijul huruf. Udah perbaiki makharijul huruf. Kalau belum ada, bisa hafal. Bisa hafal lanjut di situ. Bisa tadabbur sendiri. Buka Quran, baca artinya apa sendiri. Apa yang Anda bisa, semuanya ada sembatannya, manfaatkan. Tapi pertanyaan saya kepada Ibu Nur sendiri. Ibu Nur, cuman mau masuk surga atau mau masuk surga di martabat paling tinggi? Ibu Nur, mau cuman 2 pahala yang kata Rasulullah SAW, orang yang baca Al-Quran masih berat, masih belum lancar, belum fasih, dapat 2 pahala. Pahala bacaan dan pahala karena dia capek dan sulit bagi dia bacaan Quran. Atau Ibu Nur sendiri mau sama Rasulullah, mau martabatnya tinggi sama malaikat, mau yang mana ya Ibu? Masih ada Ibu Nur? Masih ada. Ya. Saya ingin derajat yang tinggi di sisi Allah bersama Rasulullah. Amin. Itulah. Itu perlu amal yang keras. Perlu tenaga yang keras. Perlu sungguh-sungguh dalam belajarannya. Amin. Jadi maksud saya, jangan singkatkan pilihannya. Tidak. Tapi sungguh-sungguh. Ada di situ tahsin Quran, ada majlis tahsin Quran, ambil nasibmu dari tahsin Quran. Ada rumah tahfiz untuk hafal Quran, ambil sebagian dari sana. Bisa baca Quran sendiri, bisa buka YouTube Murattal atau banyak program-program di dalam YouTube untuk perbaiki makhrajul huruf atau
untuk hafal, Semuanya ada di YouTube sekarang, ada di internet. Maksud saya, kalau memang Ibu Nur mau betul-betul surga paling tinggi, mau duduk sama Rasulullah di tempat Al-Firdausul A'la, harus bayarnya dulu banyak dulu. Jangan jadi seperti orang masuk supermarket, ambil trolinya, belanja banyak, akhirnya sampai kasir dia bawa 10.000. Tidak bisa. Jadi harus kalau memang niatnya tinggi, harapannya tinggi sama Allah, harus juga amalannya ikut tinggi dan bekerja keras untuk dapat tujuannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berikutnya yang mana perlu diketahui oleh para peserta pada acara digital Quranic Parenting malam ini, bahwa pertanyaan langsung angkat tangan, tidak di chat ya. Sehingga bisa langsung setiap orangnya cukup satu pertanyaan, kemudian nanti langsung dijawab oleh Syekh Husain Jabir ya. Dipersilakan untuk penanya kedua. Ya. Kecamatan Bangkalan ya. Ini ada betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Bangkalan yang terlebih dahulu, dipersilakan. Ini namanya Kecamatan Bangkalan, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Dipersilakan Ibu, nama, kemudian RQ berapa, kemudian pertanyaannya, dipersilakan. Cukup satu pertanyaan. Dari RQ 3 Griabadi. Ya, dipersilakan. Silakan Bu. Halo. Silakan. Halo. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Pertanyaannya Bu. Halo. Silakan. Ya, dipersilakan Ibu. Ini ada sini. Dipersilakan Ibu pertanyaannya. Ya, langsung pertanyaannya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Silakan pertanyaannya Bu. Ya, dari RQ 3 Gria Abadi. Ya, dipersilakan pertanyaannya Ibu. Cuma lagi routing biasa ini. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya dipersilakan Ibu. Mungkin Ibu cuma mau sampaikan salam ni aja. Lanjut. Dilanjut pertanyaannya Ibu. Saya? Ya, silahkan. Saya ingin bertanya. Silahkan. Saya ini sudah umur 70 tahun. Tapi alhamdulillah saya masih belajar di rumah Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, tetapi untuk menghafal itu sangat sulit sekali. Bagaimana tekniknya? Ya, alhamdulillah. Siapa yang bilang Baik harus hafal. hafal? Tidak ada dalam agama Islam itu harus hafal. Yang ada hikmahnya harus kita belajar dan tadabbur. Itu yang harus. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayat." Ada alasan di situ. Li itu lamnya ada alasan. Alasan apa Quran itu? Untuk mentadabburi ayatnya. Itu yang saya bilang, kalau masalah hafal, belum semuanya mampu. Subhanallah, itu Allah subhanahu wa ta'ala bedakan manusia. Jadi ada yang bisa mudah baginya hafal, ada yang susah baginya hafal, ada yang tidak bisa sama sekali hafal. Kita terasa antara santri-santri kita. Jadi ada yang bisa khatam Al-Quran 30 juz dalam 1 tahun. Tapi ada yang 2 tahun. Ada yang tidak bisa khatam sama sekali. Karena sulit dan susah baginya, itu hafal. Dia masih muda, masih anak. Baru 13, 14, 15 tahun. Ibu sudah 70 tahun. Jadi menurut saya kalau memang ibu terasa susah hafal, udah manfaatkan waktunya banyak baca. Banyak belajar.
baca Quran, baca artinya apa. Jangan fikirkan hafalannya. Karena sudah Allah tidak akan beratkan ibu. Jadi tidak usah fikirkan hafalan, cuman fikirkan baca dan selalu belajar isi Al-Quran yang ibu baca itu apa, perintah Allah apa, itu ada apa, hikmahnya apa, alasannya apa. Cukup itu bagi ibu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, Syekh beliau ikut di rumah Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran. Masya Allah, semangatnya luar biasa walaupun usia sudah 70 tahun. Berikutnya untuk Ibunda Rafif dipersilakan. Nama, kemudian RQ ataupun umum ataupun yang lain-lainnya, kemudian pertanyaan, cukup satu pertanyaan. Suaranya dulu. Suaranya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu, silahkan. Nama saya Nur Afifah, ibunda dari Rafif Muhammad Saifuddin dari Rumah Quran 6, Kayangan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana membuat aturan-aturan di rumah agar anak itu konsisten dan semua keluarga juga konsisten untuk ada waktu memuliakan Al-Quran seperti yang disampaikan tadi oleh Syekh Husain Jabir. Yang perlu kami sampaikan, kadang kami selaku orang tuanya merasa mungkin kurang membagi waktu atau mengatur waktu, merasa sibuk sekali dengan mengurus rumah, mengurus anak. Kami kebetulan punya 4 anak tanpa pembantu dan juga harus bekerja. Kadang sulit untuk membagi waktu untuk semua keluarga berkumpul untuk benar-benar membaca Al-Quran bersama ataupun memuliakan Al-Quran. Terima kasih. Ya Ibu Nur Rafif. Saya mau nanya Ibu dulu. Sulit kumpul makan ya? Sulit kumpul makan ya sama keluarga? Kalau kumpul makan masih bisa. Oh gitu, bisa ya? Iya. Kok bisa? Bukan sulit? Kalau sudah urusan ngaji, kadang harus ibunya marah-marah dulu, saya. Pengen ngajak tanpa harus marah tiap hari anak-anak karena sekarang dengan HP adanya COVID harus itu yang saya tadi bilang. Karena itu awal-awalnya dia tidak pernah melihat ibu mengutamakan ada waktu khusus, ada waktu hormat untuk Al-Quran. Bagaimana sekarang mau paksa anak jadi ada waktu khusus, ada waktu hormat untuk Al-Quran? Tidak bisa. Jadi ibu dulu sama ayahnya, selalu dia harus anak-anaknya, walaupun ibu sengaja ibu baca Al-Quran depan anaknya. Dan bilang sama anaknya, kalau saya lagi megang Quran ini lagi baca, hati-hati jangan ada yang ganggu. Siapapun yang bicara sama ibu, jangan jawab. Sibuk dengan Al-Quran itu aja. Dan sampaikan itu, kalau saya baca Quran jangan ganggu nikmatan saya ini. Ini lagi saya lancarkan urusan saya sama Allah. Saya lagi bicara sama Allah ini. Jangan ada yang ganggu. Saya cari ridha Allah. Saya mau ambil rahmat Allah. Gitu pemahamannya. Jadi besok-besoknya harus semuanya. Bagaimana kalau ibu kata tidak bisa kumpul makan sama keluarganya, saya angkat tangan, udah ada bisa. Tapi memang kalau bisa kumpul untuk makan, berarti bisa juga kumpul untuk baca Quran atau selalu kata ulama, setiap rumah keluarga Muslim harus selalu ada halaqah ta'lim di dalam rumahnya. Halaqah ta'lim di dalam rumahnya bukan artinya panggil ustaz, tidak. Cuman ada di dalam rumah buku kecil hadis dan Al-Quran yang ada terjemahnya. Setiap hari ada 10 menit. Cuma 10 menit. Jangan baksa awal-awalnya. Cuma 10 menit. Surah yang kecil baca terjemahnya. Itu aja yang sederhana. Baca satu hadis, baca artinya. Cukup 10 menit. Masa kita
kumpul keluarga makan lama, masa 10 menit belum bisa? Awal-awalnya 10 menit, besok-besoknya bisa juga bawa buku-buku cerita-cerita sahabat, cerita-cerita Nabi dan Rasul. Itu cerita-cerita menarik anak-anak kita yang kecil itu suka cerita-cerita kan? Itu awal-awalnya bisa atur, besok-besoknya insya Allah bisa. Yang penting ibu sendiri harus selalu lihat sama anaknya, ibu lagi megang Quran, ibu selalu menghormati waktu Al-Quran. Jadi semua keluarga di rumah sudah tahu. Jam sekian, saya tidak bicara sama siapa-siapa. Saya cuma bicara sama Allah. Jam sekian, saya selalu megang Quran. Tolong keluargaku, jangan ada yang ganggu. Jangan ada yang ganggu nikmatan saya lagi sama Al-Quran itu. Insya Allah, besok-besoknya, ya awal-awalnya perlu sabar, perlu mujahadah. Karena belum kebiasaan. Berat bagi kita sendiri, apalagi untuk anak. Tapi insya Allah, akibahnya akan rumah itu berkah dan tenang. Karena ma'mur dengan malaikat, syaitan-syaitan sudah lari. Semuanya keluarganya insya Allah besok. Semuanya mau baca, semuanya mau kumpul, semuanya mau taat. Jadi anaknya salih-salihah. Amin, amin. Allah Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, berikutnya ini dari Kepulauan Riau, Syekh ya. Dari KUA Kepulauan Riau, atas nama Ustadz Abdul Razak, dipersilahkan. Dipersilakan Ustadz Abdul Razak dari Kepulauan Riau. Dipersilakan ininya di ya. Suaranya di-mute dulu. Suaranya di-mute dulu. Suaranya Ustadz Abdul Razak. Suaranya belum? Dipersilakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala Syekh, juga dengan Ustadz Aliono. Kebetulan Ustadz Aliono kawan saya dulu waktu di pesantren. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kebetulan selain saya bertugas di KUA Kecamatan Sungai Bait sebagai penyuluh agama, juga megang LPTK gitu, lembaga pengembangan Al-Quran gitu. Jadi begini Syekh, yang sering kali kita temukan adalah ketika kita mengajar anak-anak kita, ternyata di situ sangat sulit sekali untuk pembelajarannya. Anak itu kita ajarin untuk lekat, ini misalnya A, Ba, Ta, itu dasar-dasarnya saja. Ini agak sulit untuk untuk diungkapkan. Kadang baru diajarkan lupa begitu. Itu yang saya tanyakan, Syekh, apakah ada trik-trik tersendiri agar nantinya bisa untuk anak tersebut mampu belajar Al-Quran itu sendiri, bahkan bisa menghafalnya. Apakah ada tip-tip tersendiri? Itu saja, Syekh. Juga Ustadz Aliono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Razak. Tafadhal ya, Syekh. Pertama, caranya kita bagaimana? Ini, kalau harus kita bikin cara yang senang sama anak-anak yang kecil. Yang kedua, memang tidak bisa. Kenapa? Coba bayangkan, anak kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pintar main game yang sulit, yang susah. Coba bayangkan, coba anakmu lagi main game. Luar biasa tenangnya, gitu, atau BS, gitu tenangnya. Pintar sekali, kan? Apakah itu bisa dalam 1 hari ya? Atau 2 hari? Itu lama prosesnya. Lama dan dia berikan waktu yang lama untuk gamenya. Jadi akhirnya dia pintar main game. Jadi kalau mau anaknya pintar bahasa Arab atau pintar makharijul huruf, harus dia datang dengan senang hati. Harus dia tahu di sini nikmat kalau saya belajar makharijul huruf. Kasih contoh-contoh qari Indonesia atau qari kecil di YouTube ini, coba subhanallah luar biasa gitu.
Sampai dia suka dan sampai dia mau belajar seperti itu. Tapi memang prosesnya lama. Harus kita sabar dulu. Jadi itu gak ada yang lahir dari perut ibunya sudah ulama, sudah faham, sudah bisa. Tapi begitu, bagaimana dia sabar dan tahan untuk main gamenya sampai dia jadi pintar, sama aja harus dia sabar dan selalu berikan waktu dan tenaga untuk belajar bahasa Arab. Tapi masalahnya, kita sendiri sudah belajar makharijul huruf atau belum? Itu pertanyaannya. Jadi harus kita selalu dalam rumah kita selalu bawa. Boleh bawa lagu huruf Arab. Alifun, ba'un, ta'un, tha, jimun, ha'un, kha'un, dal. Begitu kita kan belajar bahasa Inggris, dia bawa lagu untuk huruf-hurufnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Dengan cara itu kita sudah bisa hafal. Sampai sekarang masih saya bisa hafal. Begitu sama. Kalau dengan cara yang bagus dan enak untuk anak-anak yang kecil, baru dia bisa istiqamah, baru dia laksanakan dengan senang hati. Kalau dia lama belajar setiap hari waktu banyak untuk belajaran ini, pasti berhasil. Tapi jangan harap berhasil dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tidak mungkin. Jadi memang prosesnya lama. Dan harus kita semua, itu pertanyaan semuanya, itu kembali dalam satu masalah sangat penting harus kita fahami. Kalau kita selalu mau taat, selalu sama Al-Quran, itu menyakiti hati syaitan. Syaitan sakit hati sama kita, sama anak kita. Karena itu selalu dia kirimkan kesibukan, kirimkan masalah dalam belajaran kita atau belajaran anak-anak kita. Harus kita sabar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi harus yang tadi Qari baca, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Jadi sabar yang lebih luar biasa. Pasti akibah sabaran kita itu lebih baik insyaallah. Alhamdulillah, barakallah. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima dari umum ya, Ibu Fitriah, dipersilakan. Sebutkan nama, kemudian pertanyaan dan cukup 1 pertanyaan. Dipersilakan untuk Ibu Fitriah. Suaranya Ibu belum di ini? Suaranya belum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Syekh Husein, senang sekali alhamdulillah bisa mendapatkan mauidhah hasanah dan semua kebaikan-kebaikan yang sudah disampaikan. Ustadz Aliono juga terima kasih sudah berkenan memberikan kesempatan juga. Yang ingin saya tanyakan begini Syekh, saya kebetulan seorang istri belum punya anak. Pertama saya kan bekerja. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya dulu saya tuh punya keinginan yang sangat besar sekali untuk bisa jadi ahlul Quran. Tetapi kemudian saya tidak pernah mengenyam dunia pesantren, tidak pernah mondok juga, hanya sekolah di sekolah-sekolah umum sejak dari SD sampai di perguruan tinggi. Nah, caranya gimana Syekh agar saya itu bisa membagi waktu antara kerja dengan menghafal Al-Quran. Kemudian saya kan juga seorang calon ibu nantinya. Apakah ada tips-tips khusus Syekh begitu bagi saya sebagai seorang calon ibu untuk mempersiapkan mulai dari kandungan hingga anak saya lahir nanti agar bisa membimbing anak menjadi seorang ahlul Quran nantinya. Seperti itu. Itu saja Syekh, terima kasih. Ya, ini pertanyaan luar biasa. Mungkin nanti kasih hadiah pertanyaan ini ya Ustaz. Insyaallah Syekh. Ini pertanyaan saya sekarang Ibu Fitriah kerjaannya 24 jam ya kerjanya? Saya 7 jam pekerjaannya dalam sehari.
Danar 24 jam ya? 7 jam, 7 jam. 7 Kok jam 7 jam? Bukan 24 jam ya? Bukan 7 jam, alhamdulillah cuma 7 jam saja, Syekh. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Saya kebetulan kerja di kantor media jurnalistik swasta. Ya, maksud Dan saya itu jam kerjanya hanya 7 jam. Kata ibu, saya kerja. Maksudnya saya kerja itu alasan tidak ada waktu untuk baca. Itu kata ibu. Karena itu saya nanya 24 jam kerja. Tidak. Itu maksud saya. Berarti ada waktunya kan? Iya, betul sekali. Nah, terus ada hari liburnya atau tidak ada? Ada 1 hari. Aduh, berarti banyak waktu yang punya ibu itu. Tapi banyak sekali itu Syekh, cobaannya habis kerja kadang sudah capek gitu. Kadang masih pekerjaan rumah, ngurusin suami, keluarga. Ya, itu semuanya bagus. Itu semuanya baik. Itu semuanya baik. Ini tolong perhatikan semua jamaah ya. Sekarang kalau kita terima alasan ini, tapi apakah dalam 1 bulan tidak pernah ada 1 hari ibu kosong, tidak ada urusan sama sekali, hari Sabtu, hari Minggu, tiba-tiba, oh ada, saya hari ini gak ada urusan gitu. Ada atau tidak ada? Jadi misal, bangun pagi hari Sabtu atau Minggu libur, kerja, Sabtu atau Minggu, oh bangun pagi, oh sampai zuhur, atau sampai asar saya tidak ada kegiatan, di rumah aja. Ada pernah seperti itu atau tidak? Ibu masih sama saya? Iya masih, Syekh. Dipersilakan Ibu Fitria untuk bisa Ibu Fitria. Halo Ibu Fitria. Taib, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu Fitria. Silakan Ibu Fitria. Sudah dengar pertanyaan saya? Buka suaranya. Suaranya ya. Jangan di-unmute, Bu. Suaranya Bu, suaranya. Suaranya Ibu Fitria. Silakan. Diulang kembali, Bu. Ya. Sudah dengar pertanyaan saya, Bu? Bisa diulang lagi, Syekh. Baru saja jaringannya agak ngadat. Maksud saya, apakah selama 1 bulan tidak pernah Ibu Fitria bangun hari liburnya Sabtu atau Minggu sampai zuhur atau antara zuhur sampai asar itu kosong, nggak ada kegiatan? Pernah atau tidak pernah dalam 1 bulan? Pernah, Syekh, pernah. Apa yang Ibu lakukan? Saya pernah dengan juga HP ya? sedikit dengan HP ya? baru menghafal. Ya, banyak kesibukannya kemarin-kemarin orang tua. Ya, berarti maksud saya alasan tidak ada waktu itu sebenarnya tidak, cuman perlu Ibu atur waktunya, Ini pertama. Yang kedua, walaupun ada yang sibuk terus, bagaimana kesibukan itu? Karena dia terasa ada bintingnya di situ, ada maslahatannya di situ, ada manfaatnya di situ. Sama juga, sama Al-Quran ada manfaatnya. Dan itu manfaat Al-Quran, untung Al-Quran itu lebih besar, lebih baik daripada untung dan urusan yang lain. Karena itu, bagaimana kalau kita harus jalankan yang lain, harus juga kita menjalankan Al-Quran itu. Itu aja. Harus kita perbaiki pemahaman dulu terhadap Al-Quran. Jadi, gak ada yang tidak punya waktu. Apapun kesibukan kita, pasti datang 1 hari, 2 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, itu kosong. Manfaatkan itu untuk belajar Al-Quran. Yang Anda bisa yang mampu. Tidak saya bilang hafal 30 juz. Tapi ada dalam sistem hidupannya, ada waktu yang hormat sama Al-Quran. Itu aja. Besok-besoknya semua dapat. Calon ibu, ya ada sistemnya. Ibu selalu baca Quran. Ibu selalu ada wirid sama Al-Quran. Begitu sudah ada janin di dalam rahimnya,
selalu setiap hari begitu baca Al-Quran, baca dengan suara yang kecil, bukan suara besar, tapi suara yang kecil, dan selalu taruh tangan kanan ini atas perut Nia, dan selalu baca Al-Fatihah. Itu subhanallah, saking 9 bulan anak kita dengar Al-Quran, begitu dia lahir, semuanya sudah ada memorinya di situ. Begitu nanti mau belajar Quran, mudah baginya karena memorinya sudah aktif. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, barakallahu Syekh. Ini masih banyak pertanyaan, apa kita tetap lanjut, Syekh? Atau kita minta maaf? Masya Allah. Ini masih, iya. Ya, pertanyaan yang terakhir, silakan. Iya. Oke, dipersilakan untuk berikutnya. Untuk pertanyaan terakhir ini, silakan untuk bisa. Mohon maaf, Ustaz, sebenarnya, karena Syekh Ali lagi sakit di rumah sakit Pondok Indah sudah berapa hari. Hari ini, saya kemarin berangkat ke Palembang, isi 3 acara. Jadi habis salat subuh tadi di Palembang isi acara, kemudian dari jam 9 sampai zuhur isi acara, kemudian dari jam 3 ke bandara sampai Jakarta jam 5, sampai rumah saya di Bogor, baru saya masuk rumah jam 7.25 menit. Baru masuk rumah saya di Bogor. Jadi langsung kata Syekh Ali, tolong ganti, saya ganti. Jadi betul-betul saya capek total, bukan tidak mau kasih waktu atau tidak mau terima pertanyaan, tapi ini baterai saya sudah habis. Masya Allah, barakallahu Syekh. Satu lagi saya. Ya, silakan. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk Ibu Miliani Oktavia. Dipersilakan nih soal terakhir atau pertanyaan terakhir untuk Syekh Husain, karena beliau yang mana tadi sempat dijelaskan karena full dari ke pagi sampai ya malam ini. Mudah-mudahan beliau tetap selalu staminanya kuat sehingga bisa lebih lagi waktunya untuk bisa ta'abil Quran. Amin. Dipersilakan. Silakan, Ibu Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, saya dari kategori umum. Saya mau menanyakan Syekh, kalau misalnya mau menanamkan anak-anak cinta Quran sejak dini itu apakah ada kayak semacam reward dan punishment-nya yang membuat mereka tuh bersemangat untuk bersama-sama Al-Quran. Kalau misalnya mereka diiming-imingi kayak surga, kan maksudnya mereka masih belum langsung bisa mengimani gitu sejak dini. Baiknya seperti apa? Terus apakah perlu ada hukuman untuk anak-anak yang mungkin sudah beranjak dewasa tapi tidak mau belajar Al-Quran gitu? Apakah perlu seperti reward dan punishment? Dan kalau memang perlu, seperti apa gitu, Syekh? Terima kasih. Ini pertanyaan saya kepada Ibu. Sekarang kalau anak kecil itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, yang Ibu bilang dia belum meyakini untuk akhirat atau pahala atau surga gitu. Sekarang kalau kita ajak anak jalan-jalan, gimana perasaan anak-anak kita? Kalau kita ajak jalan-jalan, gimana perasaan anak kita? Senang. Kenapa senang? Dia masih kecil, belum tahu, belum paham apa-apa, belum ada yakinannya. Ya, mungkin karena mereka bisa melihat ketika jalan-jalan tuh mungkin seru gitu. Ya itu. Karena kalau kita ajak jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan kan? Ayo kita jalan-jalan, ayo kita main-main kan? Gitu perasaan itu. Lihat muka saya. Ayo jalan-jalan, yuk. Ayo kita jalan-jalan kan? Itu. Yang dia gambar di situ. Lihat ibunya begitu ajak dengan bahagia. Dia ikut bahagia, begitu lihat jalan-jalannya, oh ternyata jalan-jalannya begini caranya. Artinya begini. Itu yang contoh yang saya bilang, ada yang itu ajak anak-anaknya, begitu dia mau ke ibunya, apa yang dia bilang? Ayo ke surga, ayo ke surga, ayo ke surga. Anaknya belum paham apa surga itu. Begitu dia sampai ketemu ibunya, dia cium tangan, dia bahagia, dia senang, dia nubur-nubur bersama ibunya, ketawa-ketawa. Anaknya lihat ayahnya senang. Berarti paham sesuatu ini sangat penting, sangat luar biasa untuk ayah saya. Dia ikut senang. Jadi besok-besoknya dia cerita,
Anaknya sendiri, itu yang kecil, yang belum ada yakinan ya, ayo kita ke surga, ayo kita ke surga, ayo kita ke surga. Sama itu, sama itu. Kalau kita bikin cara yang bagus, yang baik untuk anak kita belajar Al-Quran dengan cara yang baik, yang bagus. Jadi coba anak kita suka apa gitu. Ayo misal suka lagu-lagu misal. Kan anak yang kecil banyak yang gitu. Tapi jangan banyak anak kecil di dalam YouTube misal, dia baca Al-Quran dengan suara yang indah. Ibu sendiri buka video ini dan lihat video ini dan mukanya senyum, bahagia. Ya Allah lucu banget. Ya Allah luar biasa banget ini. Ini subhanallah bacaan Quran yang luar biasa. Masih kecil tapi kok bisa? Oh, antum bisa ya? Anak tuh, ini coba lihat. Ini seumur antum kan? Kok dia bisa? Pasti, ayo coba suaranya bagaimana ya? Yo luar biasa ya Allah. Nah, udah. Dia senang. Besok-besoknya dia minta, ibu mana video kemarin? Buka lagi gitu. Dengan cara ini, namanya anak kecil, ya kita yang bikin cara yang bagus untuk dia suka atau tidak suka, itu sesuai cara kita. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir pada pertemuan malam ini. Ini di terakhir ini sekalian di penutup di acara terakhir, minta Syekh berkenan untuk ditutup dengan doa pada acara pertemuan digital Parentin Qurani malam ini. Mudah-mudahan dengan ditutup dengan doa ini, kita semuanya bisa mengambil ibroh dari apa yang disampaikan oleh Syekh Husain, dan juga mudah-mudahan Syekh Ali Jabir segera sembuh. Salam buat beliau Syekh Husain, yang mana saya dulu adalah santri beliau di Alaskar Bogor ya. Sudah lama nggak ketemu sama beliau. Ya, silakan Syekh Husain untuk kesediaannya untuk menutup acara Parentin Qurani malam ini dengan doa. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا اللهم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وارحمنا اللهم برحمتك أجمعين ونسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قائدنا وشفيعنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Semua yang hadir ya Allah di malam ini, ya Allah panjangkan umurnya, sihatkan badannya, lancarkan urusannya, berkah hidupannya, semuanya selalu dalam lindunganmu dan rahmatmu ya Allah. Akhir hayat kami dengan husnul khatimah, tulisna kami ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala برحمتك ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, wayakum Syekh, masyaallah. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi insyaallah. Amin. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk peserta digital Parentin Qurani pada malam ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum acara malam ini diakhiri. Yang mana insya Allah pada bulan November nanti, insya Allah tanggal 29, digital Quranic Parentin ini akan diisi oleh Al-Ustadz Kiai Haji Bahtiar Nasir. Kemudian insya Allah pada bulan Desember 27, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Adi Hidayat. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa tidak meninggalkan grup Quran Digital Parentin bagi yang umum untuk bisa mengupdate informasi-informasi yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya, wali santri Rumah Quran Syafi'i Bangkalan, kemudian Rumah Tafid Balita Insan Kamil Bangkalan, dan semua peserta pada malam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah ya, yang bisa kita aplikasikan dalam keluarga kita dan juga dalam lingkungan kita, dan semua yang sekiranya kita bisa menyampaikan kepada orang lain ya. Yang mana saya sebagai moderator ya, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak, Ibu semuanya yang bisa ikut serta pada malam ini, sehingga peserta pada digital Parenting Quranik pada malam ini lebih dari 250 ya, yang mana ini sampai sekarang masih 242, yang mana ini luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan pada digital Parenting Qurani bulan depan lebih banyak lagi insya Allah, dan mohon kerjasamanya, mudah-mudahan selalu doakan kami, mudah-mudahan bisa program-program yang kami rencanakan bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mewakili dari moderator dan sekaligus oleh dari Hasan mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas bergabungnya pada acara digital Parenting Qurani malam ini. Selebihnya saya serahkan kepada MC Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ali yang berkenan menjadi moderator dari Husain Jabir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 penanya. Sebelumnya mohon Bapak Ibu. Ada 6. Ada 6, baik. Iya. Ada 6 penanya. Mohon Bapak Ibu sekalian mengisi link yang ada di chat. Saya kirimi kembali. Mohon mengisi link yang saya kirimi di chat, di kolom chat. Mohon mengisi. Mohon minta waktunya, karena ini berkenaan dengan evaluasi dari terselenggaranya digital parenting pada malam ini. Baik. Masih 0. Ini live ya, bismillah. Ini masih 0, silakan, mohon partisipasinya. Mana linknya Ustaz itu? Gimana itu? Banyak nanya mana linknya. Linknya belum ada Ustaz. Silakan Bapak Ibu. Ustaz belum muncul kelihatannya Ustaz. Oke. Ustaz belum muncul. Sudah Ustaz. Sudah. Mohon mengisi link berikut ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Full juga nih. Dari pagi nggak ada. Baik, sambil mengisi. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah Bapak Ibu menulis, yang mengisi link adalah semua peserta. Ini karena berkaitan dengan evaluasi lembar evaluasi terselenggaranya digital parenting Qurani pada malam ini. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ya, itu ada yang bertanya Ustaz. Tadi mungkin ada yang kurang memahami, disangkanya hanya yang bertanya 6 orang ini. Untuk semuanya Ustaz. Untuk semuanya, semua peserta. Baik, sebelum saya akhiri, silakan aktifkan videonya untuk foto bersama terlebih dahulu. Aktifkan videonya Bapak Ibu sekalian.
videonya diaktifkan sambil mengisi. Silakan aktifkan videonya semuanya. Alhamdulillah tepat pukul 9 ini. Silakan aktifkan videonya semuanya. Ini adalah 9 slide. Akan saya foto. Mohon ditahan terlebih dahulu. Baik. Mohon tunggu dulu ya Bapak Ibu karena banyak slide di sini, ada 9. Mohon membuka videonya, sedang saya chapter. Ada 100 orang. Baik, sebentar. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah saya chapter semuanya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bagi 6 penanya nanti akan kami hubungi, masing-masing penanya 3 orang akan mendapatkan hadiah dari kami, insya Allah akan kami hubungi. Mohon kesediaannya untuk mengisi link berikut itu yang sudah saya share dalam chat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi peserta umum mohon jangan live dari grup digital Parenting Qurani karena insya Allah bulan November pengisi pada digital parenting pada bulan November insya Allah Kiai Haji Bahtiar Nasir, kemudian bulan Desember Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan mudah-mudahan keluarga kita termasuk ahli Al-Quran insya Allah. Amin, amin. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.